nama saya Hiska Kunti Saragi dari kelas D PGSD Stamuk 2023. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah kelompok kami review. Jurnal pertama mengenai media konstruksi berpikir kritis berbasis praktik literasi pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar era Merdeka Belajar. Nama jurnal Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Gankart. Volume 71-84 halaman, tahun 2022, penulis dialah Yunia Aman-Nami dan Lilik Wahyuni, reviewer kelompok 8, dan tanggal kami review itu tanggal 2 September 2025. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media konstruksi berpikir kritis berbasis praktik literasi pada pembelajaran bahasa Indonesia dan mendeskripsikan dampak implementasi terhadap media keterampilan berpikir kritis siswa. Subjek penelitian ini pada siswa kelas 4 di SD Balengsari, Kota Malang. Data dikumpulkan melalui angket yang diberikan kepada validator, ahli materi, serta siswa dan guru. Data kuantitatif dan kualitatif dianalisis dengan teknik statistika dan deskriptif. Angket juga menilai kelayakan media dan pengaruhnya terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Metode yang dilakukan adalah metode research dan development menggunakan model ADDIE, meliputi analisis, desain pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Langkah-langkah penelitian meliputi: 1. Analisis awal melalui masalah observasi dan wawancara guru. 2. Perencanaan media dan model pembelajaran berbasis praktik literasi. 3. Uji coba penerapan media kepada siswa dan evaluasi dampaknya terhadap keterampilan berpikir kritis serta literasi kepada siswa. Perkenalkan, nama saya Indah Prilia. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian dari jurnal tersebut, yang dimana hasil penelitiannya yaitu validasi menunjukkan media memperoleh nilai 86% dan materi 88%. Keduanya termasuk kategori sangat layak. Respon guru dan siswa juga sangat positif dengan tingkat kepuasan sekitar 90%. Penggunaan media terbukti mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, memperkuat kemampuan literasi, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa yang terlihat dari antusias mereka dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya juga ada kekuatan penelitian, yang dimana yang pertama yaitu proses pengembangan menggunakan model EDDIE atau EDDIE, sehingga langkah-langkah sistematis, terstruktur, dan sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, media telah divalidasi oleh ahli media dan materi dengan hasil sangat layak, menegaskan kualitas dan kelayakan media. Yang ketiga, penggunaan media terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya ada juga kelemahan penelitian tersebut, yang dimana pertama, penelitian hanya melibatkan sampel terbatas di lokasi tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Nah, yang pertama, penelitian hanya melibatkan sampel terbatas di lokasi tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Yang kedua, pengukuran dilakukan dalam jangka pendek sehingga dampak jangka panjang belum terlihat. Yang ketiga, atau yang terakhir, disarankan penelitian lanjutan dengan jumlah sangat lebih besar. Yang ketiga, disarankan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel lebih besar, beragam, serta pengamatan berjangka panjang agar efektivitas media lebih teruji. Perkenalkan, nama saya Gita Rismayani. Saya akan lanjutkan penjelasan dari jurnal pertama di bagian simpulan. Simpulan dari jurnal pertama, penelitian ini bertujuan mengembangkan media konstruksi berpikir kritis berbasis praktik literasi dalam pembelajaran menggunakan model EDDIE dan divalidasi oleh ahli media serta ahli materi. Dengan hasil yang menunjukkan tingkat kekayaan yang sangat baik, implementasi media ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, sehingga terlihatlah dari peningkatan karya literasi dan kompetensi 6C yang mereka capai. Media yang dikembangkan bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memotivasi siswa dalam belajar literasi serta menyelesaikan masalah secara kreatif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek sampel dan durasi pengamatan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan generalisasi hasilnya dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal kedua. Jurnal kedua ialah kami mengambil jurnal yang berjudul Analisis Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Membangun Kemampuan Literasi Membaca,
pada siswa kelas 3 SD Negeri Sidodadi 2/153 Surabaya. Nah, jurnalnya yang bernama Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar atau JIPDAS. Link downloadnya tertera pada dokumen CGR kami. Lalu volume dan halaman yang kami temukan pada jurnal ini bervolume 5, nomor 3, halaman 3129 sampai 3135. Lalu tahun terbitnya tahun 2025. Nah, reviewnya dari kami sendiri kelompok 8. Lalu tanggal kami mereview ini tanggal 2 September 2025. Tujuan dari penelitian ini yang berada di dalam jurnal ini ialah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembelajaran bahasa Indonesia dalam membangun kemampuan literasi membaca siswa kelas 3 di SD Negeri Sidodadi 1/153 Surabaya. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi membaca siswa kelas 3. Nah, subjek dari penelitian yang kelompok kami temukan di dalam jurnal ini ialah 24 siswa kelas 3 dan seorang guru kelas yang aktif dalam kegiatan literasi di SD Negeri Sidodadi 1/153 Surabaya. Nah, asesmen data yang kami temukan di dalam jurnal ini ialah peneliti mengumpulkan data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Lalu data primer yang diperoleh langsung itu dari lapangan melalui siswa dan guru. Nah, sedangkan data sekunder dari pihak lain hasilnya kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kondisi kemampuan membaca siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Ardani Raja Gugu. Di sini saya akan menjelaskan tugas CGR yang ada di bagian jurnal 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yang dimana ada yang pertama metode penelitian, kedua langkah penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian. Langsung saja yang ke pertama, ada metode penelitian. Di dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana metode ini dilakukan dalam kondisi yang alamiah, sehingga pendekatan ini digunakan untuk menetapkan dan membuat fakta serta ciri fenomena yang terjadi secara akurat dalam suatu metode penelitian. Yang kedua ada langkah penelitian. Di dalam langkah penelitian ini, kami menggunakan data melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ada wawancara, yang dimana wawancara ini mengajukan pertanyaan lisan kepada narasumber yaitu siswa dan guru. Dan yang kedua ada observasi, di mana observasi ini mengamati situasi dan aktivitas yang terjadi selama proses penelitian, objek yang diteliti. Dalam hal ini, siswa kelas 3 SD, observasi yang dilakukan adalah jenis non-partisipan, yang dimana yang selanjutnya ada angket. Angket ini mengumpulkan melalui daftar pertanyaan ataupun pertanyaan yang tertulis yang diberikan kepada responden, sehingga angket ini dapat mengumpulkan data melalui daftar dari pertanyaan guru ataupun yang sudah diberikan, sehingga siswa dapat menulis jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Dan yang terakhir ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini dari 24 siswa kelas 3 dan 11 siswa menunjukkan kemampuan membaca yang baik. Dan selanjutnya ada 2 siswa cukup lancar dan 2 siswa belum bisa membaca dengan baik. Nah, ditemukan adanya pemahaman membaca buku cerita ini dalam 15 menit, sehingga sebelum pembelajaran dimulai yang secara rutin dilakukan setiap hari. Dan hambatan literasi terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internal ini meliputi rendahnya minimal belajar dan kurangnya pembiasaan membaca di rumah. Dan faktor eksternal ini
meliputi tingginya penggunaan gawai serta kurangnya dukungan dari orang tua dalam pemahaman siswa tersebut. Demikian penyampaian penjelasan tugas CGR dari saya. Jika ada salah kata saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat. Baik, perkenalkan nama saya Sabariana Pitupulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang CGR Jurnal bagian 2 dari kelompok 8 di bagian saya dari kekuatan penelitian. Penelitian ini menggunakan beragam teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi yang memperkuat validasi temuan. Menyajikan data yang terperinci dan dukungan oleh presentasi sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kemampuan membaca siswa. Menekankan pentingnya sinergi antara guru, sekolah, dan keluarga dalam menumbuhkan budaya literasi yang relevan dan konteks pendidikan dasar di sekolah. Mengidentifikasi praktik baik seperti pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran yang bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Sampel penelitian terbatas pada satu kelas di satu sekolah sehingga hasilnya tidak dapat digenerasikan secara luas. Pendekatan kualitatif yang digunakan sangat bergantung pada subjektivitas penelitian dan informan yang berpotensi menimbulkan bisa dalam pengumpulan dan interpretasi data. Penelitian ini tidak menguji secara langsung efektivitas, namun interferensi atau program pembelajaran tertentu dalam meningkatkan kemampuan literasi hanya bersifat deskriptif. Selanjutnya ada kesimpulan atau simpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri Sidodadi 1153 Surabaya berperan penting dalam membangun literasi membaca siswa kelas 3. Meskipun mayoritas siswa memiliki kemampuan membaca yang baik 79,2%, masih ada sebagian kecil siswa yang belum lancar membaca. Hambatan yang ditemukan berasal dari faktor internal seperti minat belajar yang rendah dan faktor eksternal seperti penggunaan pegawai yang berlebihan dan kurangnya penguasaan dari orang tuanya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada teman saya.